Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan saudara renungkan pertanyaan ini. Siapakah di antara saudara yang hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan ataupun dosa? Adakah di antara kita yang sampai saat ini masih suka menghakimi, bahkan menyakiti orang lain? Saya mulai merenungkan betapa kejamnya orang yang selalu menyakiti, bahkan menghakimi hidup sesamanya. Tentu saja ketika ada orang yang menghakimi ataupun menyakiti perasaanmu, sebenarnya secara naluri saudara ingin sekali membalas perbuatan mereka. Tetapi kita selalu diingatkan sebagai anak Tuhan tidak boleh membalas perbuatan mereka. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsa, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seharusnya ketika kita dihakimi oleh orang lain, kita tidak boleh membiarkan diri kita terlena, dikuasai oleh rasa amarah, dendam, dan kita ingin melakukan pembalasan. Saudaraku, kita tahu bahwa hal tersebut tidaklah mudah. Ya, tentu saja diperlukan kebesaran hati untuk menyerahkan segala rasa pedih dan dendam ke dalam tangan Tuhan. Bagian kita adalah tetap mengasihi mereka dan mengampuni yang telah menyakiti dan menghakimi kita. Saudaraku, kita pun tidak layak untuk menghakimi orang lain, apalagi mereka yang sudah menghakimi kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita tidak jauh berbeda dengan mereka. Di dalam hidup ini, tentu saja ada dua hal yang perlu kita lakukan berhadapan dengan orang-orang yang suka nyinyir, orang-orang yang suka menghakimi, yaitu dengan cara mengasihinya. Sekali lagi, kenapa kita harus melakukannya? Ya karena Tuhan yang kita imani bukan Tuhan yang serta-merta suka menghakimi, melainkan Ia adalah Allah yang selalu mengasihi dan mengampuni. Ia tidak pernah menghitung setiap kesalahan dan dosamu. Ia juga tidak pernah mengingat-ingatnya. Sebab Tuhan kita adalah Bapa yang baik,
seorang bapa yang baik tidak akan pernah mengingat-ingat kesalahan anak-anaknya. Saudara tentu saja ingat dengan suatu cerita yang terdapat di dalam Injil, yaitu ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina kepada Yesus. Ya, kita tahu semua jika orang-orang Farisi ini menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu mereka mulai berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Saudara, kita dapat membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-3 sampai 5. Tetapi Yesus tidak menjawab apa-apa. Ia hanya membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya, Yesus pun bangkit berdiri, lalu melemparkan satu perkataan yang secara luar biasa menghujam jantung orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan Yesus itu kena telak. Semua diam dan merenung. Masing-masing tahu diri berdosa. Makanya, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Hingga akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Mereka yang tadinya bermaksud untuk mempermalukan perempuan yang mereka anggap sebagai pendosa itu, akhirnya malu sendiri. Karena ternyata mereka tidak lebih suci dari perempuan itu. Saudaraku, jangan pernah menghakimi sesamamu. Ingatlah, Tuhan senantiasa memberi kita kesempatan kedua untuk berubah ke arah yang lebih baik. Seharusnya kita sadar dan tahu bahwa kesempurnaan itu adalah milik Allah. Jangan sampai kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang so alim dan seperti tak berdosa. Jangan sampai kita menghabiskan energi untuk memperhatikan kesalahan dan dosa orang lain, sampai lupa bahwa diri kita sendiri sebenarnya mempunyai salah dan dosa. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Matius 7 ayat 5. "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Amin. Ya Tuhan, ajari kami untuk dapat mengasihi dan juga mengampuni setiap orang yang sudah menghakimi dan menyakiti kami. Pimpin kami agar tidak jatuh dalam dosa penghakiman. Namun biarlah kami senantiasa mengasihi dan memberikan yang terbaik bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.